Selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi dengan Kak Lining dengan Kak Diana. Ya, kita mau memulai kebaktian sekolah minggu pagi hari ini ya. Sebelum kita memulai kebaktian, mari kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan dengan ceria ya, dengan semangat ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Adik-adik, sebelum kita memulai kebaktian, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami mau memulai kebaktian sekolah minggu. Pimpinlah kami ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Pimpin kami Tuhan, pimpin kakak yang akan membawakan lagu-lagu, pujian dan juga kakak yang bercerita. Pimpin kami juga yang mau mendengarkannya sehingga kami boleh berkonsentrasi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita nyanyi satu buah lagu lagi ya. Oleh karena dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, artinya kita hidup kita bukan kita lagi. Jadi kita nyanyikan lagu Hidupku Bukannya Aku Lagi. Yuk nyanyi yuk dek. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yuk kita nyanyi sekali lagi ya Di ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tema minggu ini adalah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Lebih lengkapnya nanti kita dengarkan oleh Kak Ance ya. Kak Ance yang membawakan ceritanya. Nah, sebelum itu kita menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi
Tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali bisa menyapa adik-adik sekalian di minggu pagi yang cerah ini. Kakak berharap kita semua sehat dan tentunya tetap dalam sukacita. Meskipun sampai hari ini kita masih harus dengan online untuk beribadah. Nah adik-adik, pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan belajar tentang Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan ayat yang mendasarinya nanti akan dibacakan teman kalian dari Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12. Tetapi kakak menyarankan kalau bisa kalian baca nanti pasal 24 secara keseluruhan. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk pagi ini kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Berilah kami telinga dan hati supaya kami boleh mendengar dan mengerti firman Tuhan. Engkau juga menolong Kak Ance di dalam menyampaikan agar apa yang disampaikan seturut pada kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Ya, silahkan Dik untuk dibaca perikop kita pada hari ini. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termanggu-manggu karena hal itu. Tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang yang mati? Ia tidak ada di sini, Dia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dan Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukaran pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?"
Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam, kepala, dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi." Terima kasih. Nah, kalian sudah mendengarkan tadi perikopnya dibacakan, dan seperti kakak sampaikan tadi bahwa pada hari ini tema kita adalah Yesus bangkit dari antara orang mati. Adik-adik, kalau berbicara tentang Tuhan Yesus, berbicara tentang riwayat Tuhan Yesus dari mulai lahir, karya pelayanannya, mati, bangkit, dan naik ke surga, kalau kakak tanya kalian bisa menemukan di kitab mana? Kakak percaya kalian semua pasti tahu dan mengatakan itu ada di dalam kitab Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu mengisahkan. Itu ada 4 Injil, tetapi yang menjadi topik di dalamnya hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Yesus bangkit dari antara orang mati. Sebelum kakak bercerita lebih jauh, kakak akan menyampaikan kepada kalian kenapa kita memilihnya pada kitab Lukas. Nah, sebenarnya ini tinggal memang kakak ingin menyampaikan, menekankan apa yang disuratkan oleh kitab Lukas. Tapi kalau kalian bertanya, "Kak, kenapa ada di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes ceritanya atau orang yang menyaksikan kebangkitan Yesus itu berbeda-beda?" Kakak mau menyampaikan bahwa itu tidak saling bertolakan atau tidak saling berlawanan, tetapi setiap kitab itu sesungguhnya adalah saling melengkapi di dalam menyampaikan, menceritakan kisah tentang Tuhan Yesus, ya. Jadi itu, kalau hari ini kakak akan memilihnya dari kitab Lukas, adik-adik, ya. Nah, adik-adik, di dalam kitab Lukas, kisah kebangkitan Yesus itu diceritakan, diawali dengan apa? Dengan adanya 3 orang perempuan, Maria Magdala, Yohana, dan kemudian juga Maria ibu Yakobus. Ketika pagi hari mereka pergi ke kuburan dan mereka sudah melihat bahwa kubur sudah terbuka dan tidak ada Yesus lagi di dalam. Lalu malaikat memberitahu mereka, "Siapa yang kalian cari? Kalian nggak tahu dia sudah bangkit." Gitu. Lalu mereka pergi kepada murid-murid Tuhan Yesus yang 11 dan murid-murid lainnya. Mereka menyampaikan, tetapi apa respon mereka? Mereka menganggap itu adalah hoax. Itu cerita tidak benar. Tetapi kemudian Petrus mengambil inisiatif untuk pergi ke kuburan itu dan melihat memang Yesus sudah tidak ada. Jadi penampakan atau Yesus menampakkan dirinya pertama sekali itu kepada siapa? Kepada 3 wanita itu. Kemudian juga Yesus menampakkan dirinya kepada siapa? 2 orang murid yang akan pergi ke Emmaus. Dia berjalan, murid-murid itu tidak menyadari gitu. Mereka bercerita tentang kesedihan mereka. Yesus yang mereka yakini sebagai memberi mereka keselamatan, ternyata Yesus itu sendiri pun hilang dari kuburnya. Jadi harapan mereka untuk selamat itu rasanya sirna. Lalu kemudian ketika mereka sama-sama diam di dalam satu rumah makan, di situ mata mereka terbuka, dan pada saat itu juga Yesus tidak ada lagi di tempat itu. Tetapi apa yang mereka rasakan bahwa, oh iya, dari tadi kita ngobrol itu sebenarnya hati kita seperti berkobar-kobar ya, seperti itu. Lalu Yesus menampakkan diri selanjutnya kepada murid-muridnya. Nah, adik-adik, pertanyaannya adalah, kenapa begitu penting Yesus menampakkan diri kepada orang-orang ini semua? Emang nggak bisa Yesus bangkit-bangkit saja, pergi-pergi ke surga saja? Emang nggak bisa? Apa yang nggak bisa? Yesus anak Allah, Allah sangat berkuasa, semua itu bisa dilakukan. Tetapi Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya karena itulah sifat kita manusia. Kita sering sekali kan katakan seperti Thomas, kalau nggak lihat dulu, saya nggak percaya. Kalau saya nggak menatap dulu, saya nggak punya bukti dulu, saya nggak percaya. Kan itu sifat kita manusia ya. Nah, Yesus menampakkan kepada murid-muridnya sekaligus ingin mengatakan loh ya adik-adik, ingin mengatakan
bahwa dosa sudah dikalahkan, bahwa kematian sudah dikalahkan, bahwa Dia menggenapi janjinya mengalahkan. Nah, jadi adik-adik, kebangkitan Tuhan Yesus itu ingin mengatakan kepada kita bahwa maut sudah dikalahkan, dosa sudah dikalahkan. Kita sudah diangkat dari kematian kita karena dosa. Itu maksud dari kebangkitan itu. Sehingga kebangkitan Yesus itu adalah peristiwa yang sangat penting, yang harus terus kita ingat, mengingatkan kita selalu bahwa kita sudah dibebaskan dari dosa-dosa kita, adik-adik ya. Kemudian juga bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kenaikan Yesus ke surga itu juga bukan untuk meninggalkan kita, tapi sebaliknya, kenaikan Yesus ke surga itu juga adalah untuk menyatakan pada kita bahwa Dia menyediakan tempat di surganya, dan Dia tetap menyertai kita. Melalui apa? Melalui Roh Kudus yang kemudian hadir, membimbing, menjaga, menolong kita semua. Nah adik-adik, jadi kalian sudah paham sekarang kenapa Yesus bangkit itu, kenapa Yesus harus menampakkan dirinya, kenapa Yesus naik ke surga. Kakak berharap dengan semua yang semakin kalian ketahui ini, semakin menambah kecintaan, iman percaya kalian kepada Tuhan kita. Selamat menikmati masa muda kalian dengan mengenal kasih Yesus lebih dan lebih dalam lagi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh belajar tentang kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Biarlah Tuhan, setiap kali kami mengingat peristiwa itu Tuhan, kami boleh menaikkan rasa syukur kami bahwa dengan kematian-Mu kami sendiri dibebaskan dari dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah masa muda kami, sehingga di dalam masa muda kami ini kami boleh lebih dalam lagi mengenal kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Alkisah, hiduplah raja dan ratu dari kerajaan Bellevue. Mereka bernama Raja Ja dan Ratu Yu. Selama hidup, mereka selalu mencari makna sukacita. Pencarian akan makna sukacita membuat mereka memberikan sayembara bagi orang-orang yang bisa memberikan arti sukacita kepada mereka. Siapapun yang bisa memberikannya, maka akan ada penghargaan bagi mereka yang berhasil. Istriku, sudah lama kita mencari makna sukacita. Tapi sukacita yang kita dapat, sukacita yang sifatnya sementara. Tidak ada yang bisa memberikan ketenangan. Benar suamiku, sukacita yang ada hanya sementara. Kita pas lagi liburan, kita enak-enak. Saya ngelihat saldo, habisnya banyak sekali. Selain itu, ketika kita makan enak, kenyang, wow, besoknya nimbang, timbangannya sedih. Susah ya mencari sukacita. Benar istriku. Di luar itu banyak tawaran-tawaran untuk mendatangkan sukacita. Tapi semuanya bersifat sementara. Tapi saya ingat ada satu nubuat tentang sukacita. Apa itu? Satu nubuat itu mengatakan di bawah bintang yang terang ada sukacita yang sejati. Wow. Saya punya ide nih. Bagaimana kalau kita mengadakan sayembara bagi mereka yang bisa datang ke tempat itu dan kembali ke sini menceritakan apa yang ada di bawah bintang terang itu akan mendapatkan penghargaan khusus dari Kerajaan Bellevue. Wow, ide brilian. Sungguh tak sia-sia aku menjadi istrimu. Sebab, kata pepatah, di balik suami yang cerdas, ada istri yang lebih cerdas. Setuju. Selamat datang kepada kalian semua. Pada saat ini, saya akan memberikan sayembara kepada kalian semua untuk mencari makna sukacita yang benar. Pada saat ini, saya dan Ratu Yu sedang mencari makna sukacita yang sesungguhnya. Kemarin, Raja Jia melihat bintang yang sangat terang di suatu tempat. Kata nubuat,
Di bawah bintang itulah ada sukacita yang besar. Oleh karena itu, Kerajaan Bellevue akan mengadakan Sayembara. Bagi kalian yang bisa ke tempat itu dan kembali lagi ke sini, kemudian menceritakan apa saja yang terjadi di bawah bintang yang terang itu, akan mendapatkan penghargaan khusus dari Kerajaan Bellevue. Apakah kalian siap? Sebelum melakukan perjalanan ini, ada baiknya kita tetap berjaga-jaga dan berdoa. Baiklah, selamat melakukan perjalanan iman ini. Siapa sih dia? Iya, siapa dia? Aku jadi bingung. Aku juga bingung. Aku lebih bingung. Ada apa ini? Ada apa ini? Ih, kok semuanya bingung ya? Tadi dia ngomong apa? Terus buat siapa? Aku nggak tahu. Iya, aku juga nggak tahu. Halo adik-adik sekolah minggu. Pada bingung ya? Yuk kita temukan jawabannya di dalam Zoom kelas kita. Kakak tunggu ya di Zoom kelas kita hari ini. Catat jamnya. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita Tuhan. Kita sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus, kita umat yang dimenangkan, kita bersuka cita. Terus kita mau mendengarkan doa syafaat yang akan dibawakan oleh teman-teman kita. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Berkati agar pandemi cepat selesai, agar kami bisa kembali beribadah offline. Dan berkati kesehatan kami agar kami terhindar dari segala penyakit. Dan berkati sekolah kami juga agar kami bisa sekolah dengan baik dan juga bisa sekolah tatap muka. Kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita sudah dimenangkan. Kita bersuka cita, yuk kita bergembira, kita menyanyikan lagu Ku Menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi ya adik-adik, kita nyanyikan lagunya ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan.
Persembahan dikumpulkan melalui amplop di rumah, kita titip ke mama papa untuk dibawa ke gereja, atau melalui rekening gereja kita, atau melalui scan QRIS di bawah ini. Ya adik-adik ya, sebelum persembahan kita akan menyanyikan lagu Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Ya waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita dengan doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan kami ya Tuhan, agar dapat berguna bagi perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkati juga tangan-tangan yang akan mengolahnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita menyanyikan lagu penutup ya. Yesus bangkit dan menang. Yesus telah bangkit dan menang. Kita nyanyikan lagu ini dengan semangat ya adik-adik ya. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang atas maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang atas maut dikalahkan. Dan Yesus berkuasa maut tak berdaya. Dan Yesus berkuasa maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang atas maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang atas maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Ibadah kita telah selesai. Kita tutup dengan kita berdoa, terus dilanjutkan dengan doa Bapa kami dan Bapa terima kasih ya. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu, kebaktian kami telah selesai Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah ditebus dosa-dosa kami dan Engkau telah bangkit dari antara orang mati. Kami telah dimenangkan, kami umat yang dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami juga mau berdoa dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.